Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk, peserta pembatik level 2 tahun 2020. Sahabat Rumah Belajar, sebelumnya perkenankan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ujian dari Allah berupa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kita harus melakukan suatu kegiatan semuanya dari rumah, baik mengajar ataupun belajar. Kebetulan dalam hal ini karena saya mengajar kelas 12, saya hanya beberapa saat melakukan daring karena anak-anak sudah selesai USB BKS. Apa yang saya gunakan di dalam daring? Saya menggunakan aplikasi WA atau media sosialnya, yaitu WA ataupun Telegram. Di dalam Telegram saya memberikan informasi berupa soal-soal, dan di situ digunakan juga untuk menjawab soal-soal oleh anak-anak, menyetorkan jawaban soal-soal oleh anak-anak. Anak-anak bertanya, ada yang menggunakan WA. Di dalam belajar di rumah ini saya juga menginformasikan kepada kelas 12 untuk tetap berliterasi dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Karena di portal Rumah Belajar itu ada bank soal, kemudian ada sumber belajar, ada buku elektronik dan sebagainya. Karena pandemi COVID ini juga mengakibatkan UNBK tidak jadi dilaksanakan. Namun sahabat Rumah Belajar, saya berharap pandemi COVID ini segera berakhir sehingga saya nanti bisa melaksanakan lagi pembelajaran di kelas. Nah, pada saat pembelajaran di kelas tahun ajaran baru nanti, saya akan berencana memanfaatkan Rumah Belajar sebagai sumber belajar. Karena di dalam Rumah Belajar kita bisa belajar dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Rencana saya pada saat tahun ajaran baru, saya ingin menerapkan model pembelajaran kelas terbalik atau flipped classroom. Langkah-langkah yang akan saya gunakan yaitu saya informasikan apa yang harus dilakukan untuk di rumah sebelum dia berangkat sekolah, karena supaya nanti dalam belajarnya tidak dalam keadaan kosong otaknya. Itu saya informasikan lewat Telegram. Sedang di sekolah, langkah yang akan saya tempuh yaitu yang pertama adalah stimulus. Stimulus saya gunakan dengan menayangkan pertanyaan yang ada di dalam sumber belajar dan bank soal. Kemudian langkah yang kedua adalah pengidentifikasian masalah. Mengidentifikasikan masalah dengan cara melakukan tanya jawab di kuis kelas maya yang ada di kuis kelas maya. Kemudian pengumpulan data. Saya dengan cara memberikan tugas mengerjakan LKPD dan melaksanakan praktikum pada laboratorium maya. Setelah pengumpulan data, pemrosesan data dilakukan dengan diskusi dari hasil percobaan di laboratorium maya. Kemudian terakhir untuk mereview apa yang sudah diajarkan, yang sudah dipelajari oleh siswa, saya akan menggunakan game Kahoot. Karena di situ sudah pernah saya gunakan di kelas 12 yang baru lulus. Di situ juga akan membuat anak-anak menjadi lebih tertarik kepada fisika. Apa yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.